Pemuda, kamu buta. Cepat ceritakan padaku, apa yang sebenarnya telah kau lakukan. Cepat bergerak. Bergerak, bergerak, bergerak. Jiuyu, jangan takut. Ibu segera membawamu ke rumah sakit. Bulan-bulan. Ah. Bulan-bulan-bulan. Bulan. Xiao, kau tidak apa-apa kan? Bagaimana? Mobil baru yang kubeli. Mengapa kau lari? Kau sedang terburu-buru untuk lahir kembali ya, saudaraku? Maafkan aku, anakku baru saja jatuh dari lantai 3. Darahnya tidak bisa berhenti. Aku tadi terburu-buru jadi tidak memperhatikan. Bolehkah aku pergi ke rumah sakit dulu? Tidak kusangka Kun-kun punya pacar yang sekuat ini. Aku pasti harus menjaganya. Apa, anak ya? Maafkan kami. Jangan terburu-buru, jangan pernah menyakiti anak saya. Saya mohon, maafkan kami. Saya mohon. Datang. Ayo jangan menangis, jangan menangis. Oh, aku berkeringat. Jadi kau hanya perlu menyetujui apa saja yang kuberikan padamu. Oh, kau bebas. Masih berani membalas. Datang sini. Datang sini. Aku akan pergi ke mereka. Oh, hahaha. Bisakah kita pergi sekarang? Kita salah jalan ya? Bukankah kamu bilang kalau aku melakukannya, kamu akan membiarkan kami pergi? Oh, yang aku maksud adalah jika kamu melakukannya, baru aku akan membiarkanmu pergi. Aku tidak bilang tentang mereka, kamu. Sungguh tidak sabar. Dengarkan aku. Jika ada sesuatu yang terjadi pada putri saya pasti akan membuat kalian membayar harganya. Tangkap mereka semua. Jangan biarkan satupun lolos. Kenapa kalian hanya terdiam? Serang mereka sekarang. Ah. Tuan muda. Saya yang minta maaf padamu. Kamu adalah Pingbo. Ah, Pingbo. Tuan, saya yang minta maaf padamu. Saya tidak bisa mendidik bawahanku dengan baik. Oh, ngomong-ngomong, bagaimana keadaan Nona Xiao sekarang? Tenang saja, Pingbo. Dia baik-baik saja, hanya saja. Bawa ini keluar dariku. Tuan, saya mengerti kesalahan saya. Tolong kasihanilah saya. Saya hanya tidak mengenali gunung yang tinggi. Mulai hari ini saya adalah milik Anda. Apapun yang Anda perintahkan, saya akan lakukan. Tolong kasihanilah saya. Sekarang sudah tahu salah. Terlambat, seret keluar. Bangun, mengurus satu ekor juga tidak mudah. Ambil saja satu lengan. Tuan Xie? Oh Tuan Xie. Pembangun, bagaimana kamu bisa jadi seperti ini sekarang? 7 tahun yang lalu, keluarga kami, keluarga Yan, diserang orang. Saya melarikan diri dengan satu kaki ke luar negeri. Saya menjalani operasi plastik. Saya mengubah suara saya. 5 tahun yang lalu, saya kembali ke kota Kun sebagai pengusaha kaya Tionghoa Indonesia bernama Sun Chichang. Memanfaatkan uang yang dipersiapkan oleh bapak tua untuk dibawa ke luar negeri lebih awal, saya mendirikan grup Chichang saat ini. Orang-orang yang merusak keluarga kami, Yan, pada masa lalu, selain keluarga Zhao di ibu kota, seharusnya masih ada orang lain. Apakah kamu masih ingat mereka? Ingat, tentu saja aku ingat. Setiap orang yang menganiaya keluargaku, aku ingat dalam hati. Namun, dengan kekuatan kita sekarang, kita masih tidak bisa bersaing dengan mereka. Pian Bo, tenang saja.
Nanti kita tidak perlu lagi berhati-hati. Sekarang bahkan Zaoya yang tinggi itu. Aku bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Nona, 7 tahun ini kau sebenarnya mengalami apa, hingga bisa begitu percaya diri? Kedua orang ini juga menunjukkan kepercayaan diri yang tidak bisa dianggap remeh. Mengapa mereka semua rela mengikuti Nona? Tuan muda, berita Anda kembali ke kota Kunzu. Zhao Jiajing sudah tahu. Mereka bilang apa? Mereka sekarang sementara tidak bisa memperhatikan sisi ini. Putra tertua Zhao Qijiang, Zhao Wusuang, mengalami kecelakaan mobil saat balapan sebulan yang lalu. Tulang punggungnya terluka parah. Dia sudah lumpuh. Akhirnya memanggil dokter nasional Xie Ximiao. Setelah si Xiao mendiagnosis, dia mengatakan bahwa tindakan akupuntur biasa tidak dapat menyembuhkan, kecuali menemukan seseorang yang ahli dalam jarum 7 cun. Tiang Xuan segera menyebarkan pesan bahwa saya bisa menggunakan jarum 7 cun. Ya, Pak Tua Anda tidak tahu ya, Anda bisa menggunakan jarum 7 cun. Pak Tian, Anda tidak tahu, Pak Tua ini bertahun-tahun menjaga Gunung Kunlun dan berdagang di perbatasan. Dia menjadi teman lama dengan si kakek aneh di kampung Kunlun. Akhirnya saya belajar banyak keterampilan medis yang menakjubkan darinya. Kali ini saya ingin Zhao Zijiang datang langsung. Memohon. Orang tua, makanlah beberapa cakwe. Yan Jinwen, bagaimana kamu? Merawat mereka berdua, Yuyu sekarang masih terbaring di tempat tidur sakit. Ibu, jangan salahkan Jinwei, lebih baik bulan ini sudah banyak perbaikannya. Siapa yang datang mengetuk pintu begitu pagi? Tidak tahu juga. Mengapa kamu tidak punya penilaian yang baik, menunggu aku membukakan pintunya untukmu? Aku pergi membuka, Ma. Miss Xia. Saya Liu Jiancong dari rumah sakit Kang Hui. Saya Liu, bos dari grup Kang Hui. Dia datang ke rumah kita untuk apa? Tidak tahu. Anda datang untuk apa? Oh. Nona Xia, saya datang untuk meminta maaf. Saya bukan manusia. Saya bukan saya. Saya sudah memaafkanmu. Bangkitlah. Kedatangan kali ini membawa sedikit hadiah. Silakan terima. Kalau begitu, saya tidak mau mengganggu kalian yang sedang makan. Saya pamit dulu. Jinwei, ikut saya sebentar. Cepat bilang, ini maksudnya apa, dan tentang orang-orang kemarin itu. Kamu sebenarnya ada hubungan apa dengan mereka? Sayang, saya tidak ada hubungan apa-apa dengan mereka. Tapi saya dengar Liu Jiancong sebelum menjadi kaya raya adalah seorang pemimpin geng terkenal di Kunsu. Dia adalah seorang preman, tapi kemudian bertemu dengan orang baik dan dia berubah menjadi lebih baik. Coba pikirkanlah, jika karena dia mempengaruhi orang besar di belakangnya, bisakah dia lolos? Istriku, jangan dipikirkan lagi, ayo pergi, ayo. Perhiasan ini terlalu berharga, bagaimana mungkin membawanya? Ibu, bawalah saja. Saya dengar menantumu sudah keluar dari penjara. Hehehe, ada pesta ulang tahun malam ini, bawa juga menantumu. Baik. Siapa? Ini dari kakak. Mengundang kita untuk makan malam keluarga malam ini. Biasanya kita tidak diundang untuk makan malam keluarga. Kakek bilang kita juga boleh membawa Jingwei. Saya sudah bilang kan, entah bagaimana kita akan dihina lagi. Ziyu, di kartu ini ada 1 juta. Perusahaan saya masih ada urusan. Kau bawa ini untuk membeli hadiah mahal untuk kakek. Pilihlah dengan hati-hati. Jika kakek senang, mungkin kita bisa makan dengan lebih nyaman kali ini. Tenang saja, Ziyu, aku akan mengurusnya. Kacamata ekor ini sama sekali tidak punya rasa waktu. Ini sudah hampir mulai. Kalau terlambat, kakekmu pasti akan marah. Aduh. Paman kedua. Kalau begitu kalian masuk dulu saja. Saya tunggu di sini saja. Lagi pula dia tidak punya kartu anggota klub tulip. Meskipun kalian menunggu dia, kalian tetap tidak bisa masuk. Masuk saja dulu. Tuan, silakan tunggu. Untuk masuk ke klub tulip, Anda perlu kartu anggota. Kakak sepupu,
Ada apa dengan suami kakak sepupu ini? Saya sudah menunggu dia di bawah setengah hari. Kamu sudah bertemu dengannya? Telepon dia saja. Apa dia terjebak macet? Aku lihat. Macet apa sih? Di jalan? Jangan-jangan dia tidak mau datang ke ulang tahun kakek. Hari ini adalah ulang tahun kakek. Aku sudah datang 2 jam lebih awal. Suami sepupuku ini benar-benar tidak mengerti keadaan. Kau ini Yan Jingwei. Baiklah. Biarkan kita menunggu terus saja. Telepon dia. Bagaimana? Di mana hadiah yang aku suruh kau beli? Hadiah? Yan Jiwei datang dengan tangan kosong. Aduh, paman kedua, hadiah dari keluargamu mana? Ah, saya tidak membeli hadiah, tapi saya telah menyiapkan hadiah istimewa untuk kakek. Sepertinya saudara ipar ini telah menyiapkan hadiah besar ya. Hahaha, mari kita tunggu dan lihat. Lihat seberapa berharga hadiah besar dari saudara ipar ini. Hahaha, Yan Xiaoyu. Terima kasih. Saya akan memperkenalkan kepada semua orang. Ini adalah dokter nasional Xie Ximiao. Tuan Xie, hadiah yang kami siapkan untuk kakek kali ini adalah agar Tuan Xie memeriksa nadi kakek secara gratis. Hahaha. Dokter nasional, hahaha. Yang Jiwei, kamu benar-benar seorang badut ya. Dokter nasional Xie Ximiao juga bisa kamu undang. Hahaha. Paman, keluargamu terlalu pelit ya. Menghemat uang untuk hadiah itu, mengurangi penipu yang menyamar sebagai dokter nasional Xie Ximiao. Saya bilang yang kedua. Hadiah ini. Kalau tidak ada uang bisa beli yang lebih murah. Yang penting niatnya sudah sampai. Sekarang kalian melakukan semua ini benar-benar membuat saya bingung. Apakah ini benar? Biarkan Tuan Xie memeriksa nadi kakek sekali, baru tahu. Baiklah, mari kita periksa nadi sekali. Terima kasih, Lao. Wah, benar-benar mirip dengan Yin Jingwei. Aktor tua yang kamu cari ini pasti menghabiskan ratusan yuan, kan? Hahaha. Permisi, apakah master pengobatan tradisional memang mengalami masalah? Jika jantung pemuda ini tidak ditangani tepat waktu, dalam 12 jam dia pasti akan mengalami masalah serius. Kedua, pada hari yang bahagia ini, kamu meminta Yu untuk mencari penipu untuk membicarakan hal-hal yang tidak menguntungkan. Pikirkan 7 atau 8 masalah. Kedua, hari ini adalah ulang tahunku, Lo. Menantu kesayanganku memberi hadiah besar seperti ini. Benar-benar membuatku terkejut. Apakah kamu berharap aku cepat-cepat membagi harta warisan? Tidak ada, tidak perlu dijelaskan. Lihat saja menantu kesayanganmu, dan membawa penipu ini. Kalian cepat beri saya. HMPH, sungguh mengecewakan. Orang-orang di keluarga ini sama sekali tidak pantas datang ke tempat seperti ini. Sekelompok tikus bebas berkeliaran. Saya akan pamit terlebih dahulu. Terima kasih, Pak Lao. Semoga perjalanan lancar. Qian Jingwei, kau telah membuatku kecewa lagi hari ini. Aku tidak akan memberi kesempatan lagi padamu. Ziyu, kau tenang saja. Keluarga Xia pasti akan memohon pada saya. Memohon? Kapan kita sampai pada titik ini? Kau masih bicara besar. Hari ini aku diusir keluar dari rumah keluarga Xia. Mulai sekarang, kita tidak akan punya suara di keluarga Xia lagi. Diusir keluar. Bu, yang seharusnya diusir adalah mereka. Seringkali. Aku tidak ingin siapapun mempengaruhi kami berlima saat makan. Yan Jingwei, sekarang di sini tidak ada orang lain. Kamu masih berpura-pura apa? Menarik tidak? Yuyu, lapar tidak? Ayah, Yuyu sudah hampir mati kelaparan. Kalau begitu ayah nanti akan membawamu makan yang terbaik di sini. Bagaimana? Hewan buas. Halo, saya Direktur Deng. Bos, ada yang bisa saya bantu? Beberapa hari lagi, ada seorang pria bernama Yun Jingwei yang akan menghadiri makan malam di Tulip. Ingat, mulai sekarang, Tuan Yan ini adalah tamu terhormat di Tulip. Apapun yang dia inginkan, kamu harus melakukannya. Bahkan jika dia membakar klub Tulip dengan api, kamu juga harus membakar. Ingat baik-baik. Baik, bos, tenang saja,
Saya pasti akan menjaga Tuan Yan Jiwei dengan baik. Itu bagus. Siapa sebenarnya Yan Sao ini? Sejak saya mengikuti Tuan Sun Zicheng, saya belum pernah merasa Anda berasal dari latar belakang seperti ini. Selamat siang, Bu. Anda Tuan Xia, bukan? Haha. Halo, saya yang bertanggung jawab di sini, Huang Mingze. Selamat datang di Klub Tulip. Halo, Tuan Tao. Hahaha. Anak kecil, Paman memberikanmu sebuah hadiah. Suka tidak? Suka. Terima kasih Paman. Ada apa dengan binatang tahun? Bersihkan tempat ini. Mengerti? Ini terlalu mengecewakan. Tidak menyangka adik kedua hemat uang. Mencari penipu. Menipu ayahnya. Tan Chao, bagaimana kalau kita mulai makan? Aku rasa kakek pasti sudah lapar. Ya, mulai makanlah baik-baik. Pelayan. Sajikan makanan. Manajer Tao. Manajer Tao, kenapa Anda datang sendiri? Mari saya perkenalkan kepada semua orang. Inilah kepala dari Tulip. Manajer Tao, maafkan saya, semuanya. Tempat pertemuan Tulip ini akan menerima tamu penting. Silakan kalian segera pergi. Apa yang membuat kami pergi? Makanannya belum disajikan. Bapak Chao, bagaimanapun juga, kami adalah tamu. Perlakuan kalian terhadap tamu agak tidak pantas, bukan? Nenek, apakah kalian punya hak untuk tinggal di sini? Saya yang memutuskan, segera, kamu. Kamu hanya seorang penanggung jawab. Yujing Siang Club didirikan oleh Tuan Sun Cichang. Kamu hanya seorang pengelola. Percaya atau tidak, aku akan mengadukanmu. Hei, Tuan Tao, ayahku adalah Su Fang. Kita semua adalah orang sendiri. Beri aku sedikit wajah ya. Direktur Su. Benar-benar, kamu adalah anak Direktur Su. Xiao San, aku sarankan kamu, lain kali, jangan bawa orang-orang sembarangan ke klub kami, Tulip. Jika ada kesempatan lagi di masa depan, saya akan memulai proses verifikasi keanggotaan, untuk meninjau kembali keanggotaan ayahmu. Sekarang segera berikan kepada saya. Wow, sangat cantik. Ya, 4 kepala departemen. Apakah Han Chao dan yang lainnya memiliki status yang tinggi? Mereka adalah 4 direktur terkemuka, Mi, Lan, Zhu, dan Ju. Dalam hierarki Tulip setara dengan kabur. Namun, secara umum, ketiga direktur terkemuka ini tidak akan menerima tamu secara pribadi, kecuali jika ada tamu penting di klub Tulip malam ini. Siapa tamu penting itu? Bukankah itu keluarga paman kedua mereka? Sungguh malu masih datang di sini. Li Jingwei, mengapa kalian masih di sini? Mengapa kalian belum pergi? Hei, jangan mati. Apa yang terjadi, Pak He? Pak He ternyata masih bertahan di sini. Saya akan segera membuat mereka pergi. Yang San adalah orang yang paling dekat dan tidak bisa kita tolak. Apakah ada masalah dengan Yang San? Saya tidak apa-apa. Tapi putri saya sangat ketakutan. Saya mengerti. Bukan Chao Zong, apakah kamu salah paham? Di sini kita ubah nama Su menjadi yang dipanggil dan dipukul. Biarkan saja, setelah semua kita masih keluarga satu sama lain. Dan hari ini adalah ulang tahun kakek. Iya juga. Kalau begitu, usir mereka. Jangan sampai mengganggu makan kita. Mengerti? Songke. Ayo. Cepat. Kenapa teriak melihat? Apa yang kau teriakkan? Ayo pergi. Jinwen, jujur saja, apa sebenarnya yang terjadi? Begini ceritanya. Manajer Tao 10 tahun yang lalu, saat berada di titik terendah dalam hidupnya, ayahku membantunya. Mungkin dia merasa berterima kasih untuk itu. Benar sekali. Baiklah, mari kita pergi makan. Iya, Bu, saya sudah lapar. Ayo cepat pergi makan. Yan Jinwei ini benar-benar, aduh, Ibu, jangan marah, tenangkan diri, ya. Jin Guo. Kau kirim seseorang untuk menyelidiki bagaimana dia bisa menjadi tamu mulia di sini. Baik, aku segera kirim orang untuk menyelidiki. Hei, kalian berdiri di sini apa? Cepat, jangan mengganggu, bukan begitu. Kau bisa cepat sedikit tidak? Aku bicara denganmu. Hai, jangan hai. Aku hanya mendorongmu sedikit dan kau jatuh. Tidak disangka ya, keluarga yang terhormat ini ternyata meraih kekayaan dengan cara curang. Kamu, Yataru.
Ini adalah foto yang diambil keluarga di rumah sakit. Dokter bilang bisa pulang. Jingyang bilang kalau mau makan sesuatu ya makan saja. Lihat ini. Pembuluh darah pasien mengalami perubahan. Aku juga tidak bisa berbuat banyak. Dokter. Dokter. Saya baru saja merayakan ulang tahun ke-73. Saya tidak ingin. Saya benar-benar tidak ingin. Tidak ingin terlihat tua. Anda adalah ahli di bidang ini. Asalkan bisa menjadi ayah saya. Berapapun biayanya tidak masalah. Ah. Pak Xia. Bukan saya tidak mau menyelamatkan Anda, tapi penyakit Anda ini membutuhkan seorang ahli yang bisa menggunakan jarum sepanjang 6 cun untuk mengobati Anda. Saya kian tidak berbakat. Pada saat ini saya hanya bisa menggunakan jarum sepanjang 5 cun. Pak Kian, kemana dia harus mencari ahli yang bisa menggunakan jarum sepanjang 6 cun? Ya. Sebenarnya, saat ini ada dua ahli berbakat di Kunsu yang dapat menggunakan jarum 6 cun. Hanya saja, tidak tahu apakah kalian bisa mengundang mereka atau tidak. Belum pernah ada orang yang tak bisa kuundang. Siapa dia? Salah satunya adalah tokoh besar yang baru-baru ini datang ke Kunzu untuk beristirahat. Wu Anshuai. Ada kabar yang beredar nih. Dikatakan bahwa Jenderal Wuan saat ini bisa bertindak 7 inci. Benar. Begitu berita ini muncul, mengguncang seluruh pandemi. Jika Jenderal Wuan bisa bertindak 7 inci, jika dia benar-benar bisa membantu Tuan Xia, itu adalah yang terbaik. Jenderal Zongan. Siapa lagi yang satu itu? Yang satu ini adalah Boy Yixi si Miao kita. Siapa itu si Miao? Kamu bilang si Miao itu seperti apa ya? Beberapa tahun yang lalu, aku beruntung saat belajar. Pernah berfoto bersama dengan Pak Xie. Lihat, ini dia. Apa? Orang bodoh itu menikahi si Miao benar-benar. Aku tidak pernah melihat Yuyu sebahagia ini. Jin Wei, terima kasih. Aku sudah berjanji padamu untuk menjadi suami dan ayah yang baik. Hanya saja hari ini jadi begini. Kalau begitu, besok aku akan minta pada kakek agar dia memaafkanmu. Kebebasan. Mulai sekarang, kamu tidak perlu meminta siapapun lagi. Tapi masih ada, apakah kamu percaya mereka malah akan memintamu? Paman. Maaf ya Jin Wei. Tadi sore kami salah mengerti tentangmu. Apa kabar pamannya? Kakekmu mengalami kecelakaan di rumah sakit. Bagaimana kakekku ini? Kakekmu mengalami serangan dada. Dokter mengatakan hanya Guo Yixie si Miao yang bisa menyelamatkan kakekmu. Jing Wei, kami salah menilaimu. Kami tidak tahu tentang Mer. Xia Wu, dia adalah Mer. Xie si Miao. Kakeknya sekarang dalam keadaan kritis. Ayo ajak dia datang sekali lagi untuk menyelamatkannya. Kakak, terima kasih kepada Tuan Xie Sen Miao, tapi kamu membuatmu lupa. Kakak, ini adalah kesalahpahaman. Saya sudah bilang, kamu tidak bisa menerima tanpa memberi orang. Lebih baik kita lakukan untuk ayah kita dulu. Eh, Xiao Wen. Aku yang kedua. Kamu datang dengan baik. Mari kita bersantai. Aku datang untuk mencari Jing Wei. Apa urusannya denganmu? Biarkan aku turun. Kamu adalah sakit ayah kita. Aku sudah belajar dari guru sejak kecil. Ngomong kosong, adik, kemarin kamu minum berapa banyak alkohol? Minum berapa banyak alkohol itu urusanmu apa? Ayo keluar. Antar ayah kembali. Saya datang untuk berbicara dengan paman. Ayo, Zhang Lao bangun dari mabukmu. Ah, pengawal. Kamu lihat ini. Jing Wei. Saya sudah menjelaskannya semua. Ini adalah kesalahpahaman. Lihatlah kakek ini. Bagaimanapun juga dia adalah kakek Xiu. Xia Jiangwo, tidak perlu ada drama palsu antara kita. Pak Xia Si Mao, saya memang bisa mengundangnya. Tapi saya punya satu syarat. Syarat apa? Bersujud dan menghormat padaku. 100 kali untuk Yan Jiwei. Anda benar-benar menganggap diri Anda penting. Apa Anda layak untuk ayahku bersujud padamu? Orang dewasa sedang berbicara, anak kecil jangan ikut campur. Xia Jingguo, saya tidak punya waktu untuk permainan seperti ini. Kamu sebenarnya mau tidak? Baiklah, saya mau.
Oke, saya sudah selesai. Ah, apa maksudnya? Kepala saya juga sudah terbentur. Kamu seharusnya menepati janji untuk mengundang Tuan Xie. Kapan saya bilang saya mau mengundang Tuan Xie si Miao? Aduh, kau sedang mempermainkanku, ya? Aku peringatkan, jika kau masih. Biar dia benar-benar, kau ini anak nakal. Jangan terlalu sombong, aku memang sombong. Apa kau bisa mengalahkanku? Baiklah, kalau begitu, kita lihat saja nanti. HMPH. Baik. Haha, Tuan Muda. Ada apa perintahnya? Malam ini akan ada beberapa sampah yang datang, mengganggu keluarga kita. Aku tidak ingin ada apapun. Tuan Muda, Anda tenang saja. Saya jamin hari ini tidak akan ada yang mengganggu Anda. Itu bagus. Eh, Hei Z, sekarang kita punya berapa orang? Cepat kumpulkan orang. Kakak, Anda butuh berapa orang? Semakin banyak semakin baik. Kumpulkan saudara-saudara di luar kompleks perumahan demokrasi. Aku bilang ya, hari ini menyangkut hidup dan matiku serta masa depanku. Cepatlah. Baik, bos. Siapa sih anak yang tidak tahu diri itu yang mengganggumu? Sampai aku harus memanggil begitu banyak saudara. Itu suami dari adikku yang kedua. Tapi anak ini memang hebat. Ingatkan saudaramu. Putus tangan putus kaki sudah cukup. Kerjaan harus dilakukan dengan baik. Keuntungannya pasti untukmu. Tuan Jia, Anda tenang saja. Saya, anjing tua ini, tidak berani berkata banyak. Tapi soal berkelahi, saya memang ada kemampuan. Kawan-kawan pergi. Bos kita sedang berurusan di sini. Pihak yang tidak terlibat tinggalkan tempat ini. Anak muda, kau tahu siapa aku? Biarkan bos kalian keluar untuk bertemu denganku. Aku tidak peduli siapa kau. Berdasarkan beberapa orang seperti kalian. Apakah kau merasa lucu? Yoh, jadi berani kamu menyalahkan aku, kenapa kamu merasa aku sedikit? Saudara-saudara, ayo pergi. Ah, ayo, saudara-saudara salah paham. Tidak menyangka kalian para bos. Ya, di dalam sedang mengurus sesuatu. Maaf mengganggu, haha, maaf mengganggu. Tunggu, mau pergi ya? Lambat ya? Saudara-saudara, ada kakak, jangan-jangan. Jangan. Siapa sih asalnya si Black Sun? Berani-beraninya melawan tuan muda, yang ini tuh, juga seorang pemimpin preman. Biasanya, dia itu mengintimidasi orang baik dan takut pada orang jahat. Jika bertemu dengan kita, mungkin dia akan membungkuk. Polisi kabur. Polisi kabur, lari, hehehe. Bos sudah diusir. Kita harus kembali, kan? Tidak perlu. Malam ini aku yang akan berjaga. Biarkan saudara-saudara naik mobil. Bos, Anda akan berjaga sendiri. Siapa sebenarnya tuan muda di dalam sana? Seberapa tinggi statusnya, mungkin bukan kita yang bisa menebaknya. Yang perlu kamu tahu, adalah jika kamu berada di samping tuan muda itu, maka kita akan menikmati kemewahan yang tak ada habisnya. Kekayaan dan kemewahan. Ah, Jiang Guo. Ada apa ini? Apakah Xie Miao sudah datang? Ayah, begini. Aku dan Zimin pergi ke rumah yang kedua. Sebenarnya kami berencana meminta mereka agar Xie Miao memeriksa Anda. Tapi pasangan yang kedua itu langsung mengusir kami. Itu belum semuanya. Saat kami turun tangga, menantu itu keluar dan memukul kita. Iya, lihat ini. Yang kedua ini. Sepertinya harus melihatku mati dengan mata terbuka. Ahaha. Kalian cari lagi yang bernama Yan Jingwei. Pastikan untuk memanggil Xie Miao kemari. Hahaha. Ah, aku dan Ziming akan melanjutkan ini. Meskipun terpenjara, aku akan membawakan Xie Miao untukmu. Jian Guo. Kamu benar-benar anak yang diharapkan ayah. Ayah.
Kita akan pergi sekarang. Ayah, kamu begitu menjamin di depan kakek. Kalau tidak bisa memanggil benih kalajengking, bagaimana? HMPH, tidak bisa memanggil. Kalau begitu, kakekmu tidak akan selamat. Masih mau berpesan apa? Aku secara sukarela ingin mendapatkan simpatimu agar kakekmu menyukainya. Agar di masa depan, kita berdua mempunyai sedikit pengaruh di rumah baru. Tapi Yan Jingwei sama sekali tidak ingin menyelamatkan kakek. Kalau begitu, hanya bisa dari pamanmu. Dia minum terlalu banyak semalam. Pikirannya tidak terlalu jernih. Jika tahu kakekmu mengalami masalah dengan keadaannya, pasti dia akan memaksa Yan Jingwei untuk mencari Xie Ximiao. Saudara kedua, apakah kamu tidak ingat apa yang terjadi semalam? Kakak benar-benar minta maaf. Semalam saya minum terlalu banyak. Tidak ingat apa-apa. Adik ipar. Tidak memberitahu kakak kedua tentang hal itu. Bukan apa-apa. Aduh, adik ipar, setelah malam ini, penyakit ayah kita akan berbahaya. Akan sulit diobati. Kok kamu tidak bilang ke adik kedua tentang hal yang begitu penting ini? Kok kamu tidak bilang tentang hal yang begitu penting ini? Kakak, apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan ayah kita? Aku perlu menyelamatkan nyawa ayah kita. Diperlukan seorang ahli Simiao Xiao, yaitu orang tua yang menemui menantu Anda hari itu. Kamu bilang orang tua itu benar-benar Xie Ximiao, kan? Orang sudah diundang. Kalian sendiri yang mengusirnya, bukan itu. Jingwei mana? Cepat panggil Jingwei untuk mencari Tuan Xie. Mengantar Yuyu ke sekolah, segera telepon dia. Suruh dia setelah mengantar Yuyu langsung pergi mengundang Xie Ximiao. Saya tidak akan memukul, pukullah sendiri. HMPH. Baik, saya akan memukul sendiri. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang mati. HMPH. Matikan dirinya sendiri. Ai ini. Sayang. Kemana kamu pergi? HP masih mati. Ayah sudah sangat khawatir. Kamu disuruh mencari dokter Xie untuk mengobati kakek. Tenang, aku sudah berbicara dengan Pak Xie Ximiao. Dia pasti akan pergi. Mobil ini dari mana? Mobil ini dibeli. Iya, dibeli. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Apa kamu menggunakan uang yang aku suruh untuk membeli hadiah untuk kakek itu untuk membeli mobil? Ya sudah dibeli. Tidak bisa dikembalikan. Lagi pula sekarang kamu juga butuh mobil untuk bekerja. Sudahlah, malas untuk memperdebatkannya. Tapi kamu harus lebih hemat saat mengeluarkan uang di masa depan. Dengar tidak? Mengerti, sayang? Xiao Fang, ambil obat, minum sekali di pagi dan malam. Hanya perlu selama 3 hari. Terima kasih, dokter. Apakah penyakit saya tidak akan kambuh? Setelah selesai minum obat, kamu akan sembuh. Terima kasih. Hahaha. Baiklah. Semangat Pak Lao. Anda telah bekerja keras, Pak Lao. Tidak usah bersikap sopan, saya akan pamit dulu. Pak Lao, saya akan mengantarmu. Kakek, adakah kau merasa lebih baik sekarang? Kakek Xiu. Terima kasih untuk sekeluarga kalian. Pada hari pendirian negara, kamu pergi mencari yang kedua. Bilang aku sakit, ingin Xie Ximiao datang menyelamatkan. Dia benar-benar mengusirmu keluar dari pintu. Ayah itu benar. Saat itu Ziming juga ada. Saya dan Ziming telah diusir oleh mereka berdua. Tidak hanya itu, orang bodoh yang Jingwei itu bahkan memukul kami. Keesokan harinya kami mencarinya lagi. Pasangan itu masih enggan. Akhirnya saya berjanji untuk menyerahkan 10% saham grup Xia kepadanya. Baru kemudian dia setuju. Baiklah, saya membesarkannya. Dia menyelamatkan nyawaku. Bahkan masih harus menawar. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan hal yang aku minta kamu cek sebelumnya? Bagaimana hasilnya, kakek? Aku sudah menyelidikinya, katanya. Waktu itu Tang Mingze sedang jatuh. Ayah Yan Jingwei membantunya. Dan Yan Jingwei mengenal Xie Ximiao. Karena dia tinggal di sel yang sama dengan Xie Ximiao saat di penjara. Karena hanya ada sedikit hubungan ini. Baiklah. Jiang Guo, kamu sampaikan. Aku akan mengusir keluarga Lao Er dari keluarga, sambil mengambil kembali semua barang yang milik keluarga Xia. Aku ingin tahu bagaimana mereka sekeluarga ini bisa bertahan hidup. Paman kedua, halo, bagaimana? Kenapa kamu datang? Paman kedua, kakek menginstruksikan untuk mengambil kembali rumah sakit Xia. Mengambil kembali rumah sakit Xia?
Apa maksudnya, Paman kedua? Kakek sudah memberitahu, keluarga kalian akan diusir dari keluarga Xia. Rumah sakit juga akan diambil kembali. Diusir dari keluarga. Aduh. Paman. Kalian bagaimana bisa kembali? Kami ada sedikit urusan mencarimu. Kenapa harus keluar? Kami telah menyetujui sebuah proyek dengan perusahaan tanaman senyuan. Saya sedang bersiap untuk menandatangani kontraknya. Itu pas sekali. Keputusan rapat JD. Kamu dipecat. Kedepannya kamu bukan lagi badan hukum perusahaan. Perusahaan bioteknologi Lantian akan diambil alih oleh Xia Ziling. Apa? Kenapa bisa begini? Kakak sepupu, mungkin kamu belum tahu. Kakek sudah memutuskan untuk mengusir keluargamu dari keluarga Xia. Jadi sekarang kamu bukan lagi bagian dari keluarga Xia. Semua bisnis keluarga Xia secara alami harus diurus oleh saya. Bagaimana mungkin kakekku melakukan ini kepadaku? HMPH. Aku harus pergi mencari kakekku sendiri dan minta penjelasan yang jelas. Ibu, apakah ibu sakit? Bakar minyak ibu. Ada apa dengan kalian? Keluarga Xia telah menyita pakaian dan saham ayah. Mereka juga memecatku dari perusahaan. Kakek telah mengusir kami dari keluarga. Ziyu, bagaimana dengan luka di lututmu? Aku tidak terima. Jadi aku pergi untuk berdebat dengan kakek. Ternyata, saat aku baru sampai di pintu rumah keluarga Xia, aku sudah dicegat oleh pengurus Yang. Dia malah mendorong saya terjatuh. Dia bilang saya sudah bukan lagi tuan muda Xia. Jadi bagaimana kita harus menghadapi ini? Klinik dan sahamnya hilang. Ziyu juga kehilangan pekerjaannya. Keluarga besar kita, biaya hidup setiap hari adalah jumlah yang tidak sedikit. Ibu, jangan khawatir, saya akan keluar mencari pekerjaan baru besok. Jingwei, kamu seorang pria dewasa. Apa kamu berharap Ziyu akan menafkahi kamu seumur hidup? Tahu dari klub Yu King Siang tidak berhutang budi kepada ayahmu. Cobalah minta bantuan dia. Minta dia mengatur pekerjaan untukmu. Tidak butuh waktu lama. Keluarga Xia pasti akan mengembalikan manajemen medis dan saham yang mereka ambil. Dan mereka juga akan membiarkan Ziyu kembali mengelola perusahaan. Yan Jingwei, apa kamu bermimpi besar? Mengapa keluarga Xia harus memanggil kita kembali? Bisakah kamu sedikit lebih realistis? Kamu seorang pria dewasa setiap hari hanya tahu tentang menjemput anak-anak. Apa artimu? Kamu, kurangi kata-katamu. Qin Wei baru saja pulang. Sekarang memintanya untuk bekerja juga tidak realistis. Ziao, aku pergi sebentar. Tian Xuan segera menjemputku. Pergi ke rumah Xia. Bukanlah, kau anak nakal, apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana rasanya merasakan hidup tanpa pekerjaan sekarang? Yan Jianwei, sekarang kamu datang sini. Apakah kamu ingin uang? Bersembah di depan kami masing-masing. Kami akan memberikanmu angpau. Bagaimana? Hahaha. Zhang Ergou, datang sini. Tertawa. Hei. Kamu ingin apa? Istriku telah diintimidasi oleh anjing keluarga Xia. Aku harus membela dia. Kakak, jangan terlalu sombong. Percaya atau tidak, satu panggilan dan aku bisa membuatmu patah tangan dan kaki. Mereka tidak memiliki penghasilan lagi. Orang yang lapar terlalu lama akan menjadi gila. Tidak sepadan untuk melawan orang yang sudah gila. Terima kasih. Aku membeli obat sesuai resepmu. Aku juga mengonsumsinya selama 1 siklus. Efeknya ada. Hanya saja tidak bisa disembuhkan sepenuhnya. Nyonya An begitu. Saya akan menyesuaikan resep obat ini sedikit. Kamu pulang dan coba minum selama 1 minggu. Baik. Terima kasih, Yan Xiaoyu. Kenapa kamu datang? Hahaha. Nyonya Han, kamu beruntung. Keterampilan medis Yan Xiaoyu lebih baik dari saya. Dia mungkin pernah menangani jerawat di wajahmu. Apakah itu benar? Benarkah? Nyonya Han, jika saya tidak salah tebak, 3 hari sebelum jerawat muncul, kamu berolahraga berat, dan kamu juga makan daging kambing. Kamu bagaimana tahu? Iya, sebelum jerawat muncul, aku baru saja mengajak beberapa teman untuk mendaki gunung. Kok aku tidak teringat tentang Cuan Kiong ya?
Nyonya Han aku akan menambahkan satu bahan cuan kiong untukmu. Konsumsi selama 1 minggu. Menghilangkan jerawat seharusnya tidak ada masalah. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya permisi dulu. Permisi. Sielang, saya datang mencari Anda kali ini. Ingin minta tolong. Silakan lihat resep ini. Ini adalah resep pil kecantikan yang sudah lama hilang. Ayah, aku memastikan lagi. Aku, seorang Sun Miao, mendapatkan resep pil kecantikan ini. Dia sedang mencari perusahaan yang berhak untuk mengembangkan produk kecantikan. Syaratnya adalah perusahaan tersebut harus berada di Queensland. Ini adalah kesempatan langka yang bagus. Menurutku, kita bisa mendapatkan kerjasama ini. Keuntungannya pasti bukan hanya beberapa ratus miliar saja. Iya, namun peluang bisnis sebesar ini, pasti ada juga pesaing lainnya. Ada kabarnya, Ziling telah mengonfirmasi melalui hubungan dengan Su Tancao, bahwa grup Stone tidak tertarik pada monopoli Amerika. Hahaha bagus. Tanpa grup tanggung sebagai pesaing, peluang kita akan lebih besar. Salahku karena terlalu cepat mengusir keluarga kedua dari keluarga ini. Jika tidak, dengan sisa warisan keluarga Yan dan hubungan Xie Miao, mungkin kita benar-benar bisa mendapatkan resep pil kecantikan. Mengusir keluarga kedua dari keluarga ini, kupikir Xie Miao mungkin belum tahu. Kita harus segera bersentuhan dengan Xie Miao lebih awal. Bisa jadi kita benar-benar bisa mendapatkan resep pil kecantikan. Haha, baiklah. Segera beritahu. Semua orang lembur untuk menulis rencana. Harus selesai sebelum besok pagi. Kali ini kita harus memenangkan tender. Pasia, saya sudah memahami tentang grup Anda, Lantian Bioteknologi. Saya sudah melakukan sedikit riset. Penanggung jawab perusahaan, Nona Xia Tianyu pasti sangat berbakat, kan? Hahaha, jika dia datang, saya sebenarnya sangat ingin berbicara dengannya tentang pengembangan kerjasama. Dia memiliki pekerjaan penting. Tidak bisa meninggalkan tugasnya. Jika ada yang ingin dibicarakan, bisa dengan saya. Belum datang? Hahaha, maaf untuk itu. Saya tidak tertarik untuk berbicara denganmu. Bagaimana? Dia ingin berbicara dengan Ziyu. Lalu bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Kalau begitu, kalian berdua siapkan hadiah. Pergi ke rumah adik kedua untuk mengembalikan saham dan klinik kepada mereka. Selain itu, ajak Ziyu kembali bekerja di perusahaan. Adik kedua, apakah kakak ini telah mengganggu kalian? Kamu datang untuk apa? Saudara ipar, kita ini satu keluarga. Tidak ada dendam yang berkepanjangan. Kakek menyuruhku untuk mengantarkan hadiah untuk kalian. Paman sebelumnya mengikat kita sekeluarga. Sekarang saatnya kita mendekati hubungan dengan Tuan Xie Simao. Kakek ini telah memikirkan banyak hal selama beberapa hari. Dia juga menyesali keputusan yang diambil sebelumnya. Tidak bisa menyelesaikan urusan ini dengan cepat. Darah lebih kental dari air. Kita sebagai keluarga tidak bisa terpisah, kan? Benar kan? Adik kedua, saya rasa ini demi kecantikan. Masalah dan Fang. Tidak ada itu. Semua salah paham. Kalau begitu, bagaimana menurutmu? Kalau begitu, ganti posisi Ziyu saja. Biar dia tidak bertanggung jawab lagi pada perusahaan bioteknologi Lantian. Ziyu sudah familiar dengan bagian Lantian. Mengganti posisi tidak cocok, kan, kakak ini? Karena kita sudah diusir dari keluarga. Urusan rumah yang baru tidak ada hubungannya dengan kita, kan? Xia Jiangwo, kamu masih kurang paham. Jika benar-benar ingin istri saya kembali, biarkan kakek Xia datang langsung untuk meminta. Saya sudah berkata dengan sangat jelas, biarkan kakek Xia datang langsung untuk meminta kepada tuan kedua. Ziyu, semuanya salahku karena kakek salah menyalahkanmu. Mengatakan bahwa kau mengambil uang publik secara diam-diam. Kakek baru sadar dan menyelamatkan keluargamu dari keluarga itu karena kebodohanku sendiri. Setelah itu aku tenang. Dan mengirim orang untuk menyelidiki. Barulah ku tahu, ternyata keuangan membenci kalian. Dengan sengaja menyebar fitnah untuk mencemarkan namamu. Sekarang sudah baik. Semua itu sudah berlalu. Saudaraku, klinik itu sebaiknya kau ambil alih lagi. Hei, Ziyu, di tempat Lantian, kau harus bertanggung jawab sepenuhnya, iya. Haha, ayah. Aku tidak peduli bagaimana Ziyu sebelumnya melakukannya. Mulai hari ini, semuanya harus mengikuti saya. Mengerti? Mengerti.
Zilina mulai hari ini. Perusahaan Lantian akan tetap dikelola oleh Ziyu. Tapi saya sudah, kenapa kamu bahkan tidak mendengarkan kata-kataku? Kakek, ini sebenarnya kenapa ya? Aku baru saja datang hari pertama. Sekarang wajahku sudah malu semua. Zilin, jangan marah ya. Nanti dia akan menyelesaikan proyek kecantikan ini. Belum tentu dia bisa pergi kapan saja. Belum tentu aku yang menentukan. Oh, begitu. Biarkan dia memberikan pendapat lagi. Lagi pula, semua ini akhirnya milikku. Dr. Xie sangat puas dengan rencana yang saya modifikasi. Dia bilang akan datang hari ini untuk menandatangani kontrak. Bagus. Ziyu, kamu bekerja keras semalaman untuk memperbaiki rencana ini. Begini saja, biar aku yang mengurus masalah penandatanganan kontrak. Kamu pulanglah dan istirahat. Ya, baiklah. Tampaknya dia benar-benar menyukai pekerjaan ini. Kemampuannya tidak kurang. Lalu apa? Bahkan harus membuatku datang langsung untuk meminta mereka menandatangani kontrak ini. Kau bisa biarkan dia tidak melakukannya. Kakek, dewa sudah datang. Apakah pemilik kecantikan dan aroma ini adalah Anda, Tuan Xie? Ya, saya hanya membantu Ibu Zhang Tiangxuan untuk menandatangani. Dan Ibu Zhang Tiangxuan sudah memberikan instruksi. Kontrak ini selama 3 tahun akan saya tanda tangani. Dengan kata lain, apakah itu berarti tidak ada cara untuk melepaskan beban kematian itu dan mendapatkan uang sendiri? Terima kasih. Ya, masa berlaku kontrak ini hanya 3 tahun. Setelah kita menandatangani kontrak, kita perlu membangun pabrik, membeli peralatan, menginstal dan mendebug. Semua persiapan ini akan memakan waktu 2 tahun. Apakah Anda bisa bernegosiasi dengan Nona Zhang Tiangxuan untuk memperpanjang masa berlaku ini sedikit lebih lama? Hahaha, saya sudah berbicara dengan Nona Zhang Tianxian tentang ini. Setelah 3 tahun kerja sama penuh, jika berarti, itu akan diambil secara alami. Pak Xia, mengapa kamu tidak percaya pada cucumu? Hahaha, di mana-mana, ya percaya. Apakah ada proposal kerjasama lainnya? Nyonya Zhang Tiangxuan juga mengusulkan proposal lain, membeli hak paten pil pelangsing dengan harga 3 miliar. 30 miliar. 30 miliar tunai. Keluarga Xia tidak punya uang sebanyak itu. Saya rasa ayah pasti memilih opsi pertama. Memang keluarga Xia tidak memiliki 30 miliar. Jinwei, bagaimana menurutmu? Saya rasa keluarga Xia kali ini pasti akan membeli produk baru di rumah. Saat ini, dana likuid yang mereka miliki mungkin hanya 5 miliar. Istri, kakekmu adalah orang yang ambisius. Dia pasti akan mencari cara untuk mengumpulkan uang. Berapa sebenarnya nilai dari kamar cantik ini? Aku yakin tidak perlu aku jelaskan lagi. Sekali kita bisa mendapatkan hak penggunaan kamar cantik ini, kita bisa mengubahnya menjadi 3 miliar. Aku rasa tidak memerlukan waktu lama. Itu adalah 3 miliar yuan. Akun likuid kami di keluarga Xia paling banyak hanya 5 miliar yuan. Bahkan mungkin kurang. Ada kekurangan 25 miliar yuan di sini. Dalam waktu yang singkat, di mana kita bisa mendapatkan begitu banyak uang? Saya tahu. Tapi ini adalah kesempatan sempurna bagi keluarga Xia untuk masuk ke kalangan elit Queensland dan bahkan seluruh wilayah barat daya. Menghitung semua aset kita sebagai jaminan, paling banyak kita hanya bisa mendapatkan pinjaman sekitar 20 miliar yuan. Ya kan, kakek? Aku dengar Tan Chao bilang ayahnya punya hubungan baik dengan Direktur Bank Pertanian dan Perdagangan Kunsu. Bagaimana kalau aku tanya dia apakah bisa membantu kita untuk mendapatkan pinjaman? Baik, Zilin. Kalau benar-benar bisa mendapatkan pinjaman, kakek akan mencatat prestasi besar untukmu. Terima kasih, kakek. Jika kita benar-benar bisa membeli semua hak kepemilikan dari Mei Yan Nanfang, kita tidak perlu lagi melihat wajah tua si Xie Ximiao itu. Bahkan keluarga Yan Jingwei tidak perlu kami khawatirkan lagi. Setelah kami menjadi orang kaya di Queensland, saya pasti akan mengusir mereka sepenuhnya dari Queensland. Hahaha. Bagaimana kabarnya? Tan Chao menggunakan hubungan ayahnya, akhirnya berhasil meyakinkannya. Apakah Ben Qin? Dia harus mengatakan seperti ini. 5 juta. Sebanyak ini diberikan, selama bisa membeli hak kepemilikan ramuan kecantikan. 5 juta ini tidak ada artinya. Hahaha. Tuan muda, lubangnya sudah digali. Mereka sudah melompat. Baik. Waktunya menghabisi pihak bawah. Hahaha. Ibu ini resep wajah cantik. Jerami kali ini kita pihak bawah akan makmur. Hahaha. Jian Guoya, bisa mendapatkan resep wajah cantik. Ini adalah berita gembira. Kamu segera siapkan undangan. Akhir pekan ini,
saya akan mengundang tokoh-tokoh penting dari Queensland. Baiklah. Percaya bahwa keluarga Xia kita memiliki ramuan kecantikan. Orang-orang yang sebelumnya tidak bisa diundang. Kali ini pasti bisa diundang. Dan juga, dari grup Cicang, percayakan kepada Jiang Ziling untuk menjalin hubungan dengan Sultan Chao. Hahaha, baik. Ini adalah kesempatan besar untuk mendekatkan hubungan kita dengan Mer, Sun Chicheng, dan undangan itu. Kirim satu lagi ke Wushan Sensui yang sedang beristirahat di Queensland beberapa waktu lalu. Seperti Wushan Sensui ini yang tinggi dan misterius. Tidak ada yang bisa memaksa dia. Jiang Woya. Apakah Wushan Sensui mau datang adalah hal lain. Apakah kita mengundang atau tidak itu adalah urusan yang berbeda. Meskipun Jenderal Wu An tidak ingin datang, setidaknya kita bisa menarik perhatiannya, bukan? Jika Jenderal Wu An merasa baik hati, dia akan datang, kan? Hahaha. Ayah, Anda benar. Anda tenang saja. Saya pasti akan mengantarkan undangan ini langsung ke kediaman Jenderal Wu An. Ziming, kau beritahu ke bawah. Acara harus diadakan dengan spesifikasi tertinggi. Berapapun biayanya tidak jadi masalah. Aku pasti akan melakukannya dengan baik. Selain itu, kita sudah mendapatkan resep pil kecantikan, jadi tidak perlu lagi berbicara tentang Tian. Apakah penelitian resep ini bisa diserahkan kepada Zilin untuk dikerjakan? Tenang saja. Kali ini pinjaman bisa cair. Berkat Zilin nih. Sementara untuk Yan Jingwei, awalnya dia bahkan minta saya datang sendiri ke rumah mereka. Waktunya sudah tiba untuk menyelesaikan rekening dengan mereka. Kakek, kamu mau aku? Biarkan mereka malu di depan umum. Aku ingin mengusir keluarga mereka dari keluarga ini di hadapan semua orang. Hahaha. Ternyata kakek memang memiliki bakat tersembunyi. Ini juga karena kita, Ziyu, yang berjuang. Kau telah mendapatkan seorang putri yang baik. Hahaha. Ibu, saya sudah kembali. Hehe. Jingwei, apakah kamu sudah melihat insiden pendownloadan resep untuk krim kecantikan? Ya, aku melihatnya di berita. Setelah ini, dia harus bertanggung jawab dalam mengembangkan krim kecantikan. Status sosialnya akan semakin meningkat. Sebagai suaminya, kamu juga harus berusaha. Kalau tidak, bagaimana kamu pantas dengannya? Iya, aku akan melakukannya. Jangan hanya bicara saja, kamu harus bertindak nyata. Setelah semuanya tentang kecantikan ini benar-benar ditetapkan, aku yang akan mengantar jemput Yuyu. Kamu, carilah pekerjaan yang baik. Baik, Bu. Ayah, kabar baik. Apakah Tuan Sun Chichang setuju untuk datang ke pesta perayaan keluarga Xia kita? Hehe. Namanya benar. Saya melalui hubungan ayah Tan Chao. Undangan untuk adik. Tidak menyangka Tuan Sun ternyata setuju. Pengusaha kaya ini telah berada di Kunzu. Kami belum pernah memiliki kesempatan untuk mengenalnya. Sekarang kesempatan ada. Hahaha. Ayah jangan senang dulu. Ada kabar baik yang lebih baik lagi. Haha. Bukankah orang dari Wuan Sensui juga membalas pesan? Mereka mengatakan bahwa Sensui juga akan hadir di pesta perayaan kita. Hahaha. Sepertinya kuburan keluarga Xia kita bagus ya. Hahaha, bisa mengundang tokoh besar seperti Jenderal Wuan. Keluarga Xia kita pasti akan makmur. Hahaha. Oh, sepupu, hari yang begitu penting ini datang ke pesta syukuran. Semua adalah tokoh terkemuka di Kunzu. Kau bawa mantu perempuan yang pernah ke penjara kemari. Siapa tahu bisa menyinggung orang lain. Kau sanggup bertanggung jawab? Kim Wei adalah suami saya. Bagaimana dia tidak berhak datang? Kau juga adik perempuan. Kim Wei bagaimana? Setidaknya dia juga suami Ziyu. Penembak Fan Yuanzheng. Ada juga Mer, Sun Chichang, dan juga Mer, Liu dari Kang Hui Pharmaceutical sudah datang. Mengapa mereka semua berdiri di depan pintu tidak masuk? Itu karena ada tokoh penting yang lebih besar belum tiba. Tokoh besar? Siapa tokoh besar itu? Apakah statusnya lebih tinggi daripada Mer, Sun Chichang atau penembak Fan? Datanglah pahlawan militer Wuan. Ternyata seperti itu. Tidak heran Tuan Muda bilang dengan posisinya sekarang. Keluarga Zhao di ibu kota juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata Tuan Muda adalah Jenderal Wuan. Saya adalah Jenderal Li Po Jun. Prajurit di bawah Jenderal Wuan. Datang atas perintah Jenderal untuk menghadiri perjamuan. Hahaha. Jenderal Li telah datang. Kami dari keluarga Xia merasa sangat terhormat. Jenderal Li, silakan. Hahaha. Tuan Fan,
Tuan Sun. Para tamu hampir semuanya sudah datang. Mari kita undang mereka masuk. Tuan Xia, tunggu sebentar. Para tamu yang terhormat hampir semuanya sudah berkumpul. Kita tidak perlu menunggu lagi. Silakan masuk. Kenapa kita semua menunggu? Tapi Pak Xia tidak kunjung datang. Hahaha, tunggu sebentar. Kalau begitu, tunggu sebentar lagi. Tunggu sebentar lagi. Sungguh aneh. Kenapa mereka tidak masuk? Saya juga belum masuk. Mereka berani masuk tidak? Orang-orang penting yang datang hari ini. Jangan bicara sembarangan. Ini benar-benar konyol. Tuan Chishu, Tuan Sun Chichang, dan Jenderal Wu Ansen. Siapa yang tidak bisa mengguncang seluruh Kunsu dengan satu langkah? Orang dewasa dan pemuda. Kau sudah gila di penjara ya? Kau bicara omong kosong. Papa, aku lapar. Baik bulan-bulan, Papa akan bawa kau ke sana untuk makan. Istri, ayo kita pergi. Baiklah, kita juga masuk saja. Silakan, Tuan Sun. Silakan, Tuan Fan. Ayo. Ini. Apa yang terjadi? Ikuti rencana. Pastikan bahwa sampah Yan Jiangwei ini akan dipermalukan oleh Yama. Grup Yuan memberikan asli dari tokoh besar penulis Cina Zhang Tiansheng kepada Grup Xia. Grup Kunzu memberikan sepasang Yu Qilin. Rumah besar ini sungguh berani dalam memberi hadiah. Namun, mulai sekarang, pekerjaan pengembangan hubungan baik akan saya tangani sendiri. Status kita di bawah akan semakin meningkat. Nanti tidak ada lagi yang berani mengganggu kita. Baiklah. Baik, aku juga sudah siap untuk memberi hadiah. Yan Jingwei, apakah kau juga ingin memberikan hadiah kepada keluarga Xia kami? Ini adalah cawan fajar biru. Ini palsu. Xia Ziming, aku sarankan kau berhati-hati. Jika cawan fajar biru ini rusak, kau tidak akan mampu membayarnya. Tidak mampu membayar? Haha, aku katakan kepadamu yang sebenarnya. Mulai hari ini, keluarga kalian tidak berhak lagi campur tangan dalam urusan keluarga Xia. Perusahaan yang dikelola Ziyu akan diserahkan kepada adikku. Ingin memberi hadiah. Sudah ditentukan. Hadiah ini adalah dari Ansen Suai. Hahaha. Kamu menakut-nakuti siapa? Bagaimana mungkin vas porselen yang jelek ini adalah hadiah dari saya, Jenderal An? Hahaha. Porselen biru dan putih ini adalah hadiah dari saya dan Jenderal An. Tapi kamu yang memecahkannya. Saya, kau barang sialan. Hadiah besar dari Jenderal Wansen hancur seperti ini karena kamu. Cepat minta maaf. Saya tidak sengaja menjatuhkan hadiah dari Jenderal Li. Tolong maafkan saya. Siapa yang menyuruhmu begitu ceroboh? Haha, Jenderal Li benar-benar cucu saya yang tidak mengerti. Dia tidak mengerti. Saya rasa di sini ada kesalahpahaman, bukan? Semua adalah kesalahpahaman. Semua ini karena sampah ini. Kalau bukan karena dia sembarangan membuka vas yang diberikan oleh Sensuai, saya juga tidak akan memecahkannya. Bersujud. Bersujud, minta maaf kepada Jenderal Li. Vas porselen biru itu bukan saya yang memecahkannya. Kenapa saya harus bersujud kepadanya? Apakah kamu akan berlutut? Tidak berlutut. Bagus. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku kejam. Saudara-saudara, hari ini terjadi hal yang tidak menyenangkan. Maafkan semua orang. Lebih-lebih lagi, maafkan Jenderal Wuan. Hari ini, pelaku utama Yan Jingwei telah melakukan kesalahan. Menolak untuk mengakui kesalahan. Sikapnya sangat angkuh. Harus dihukum berat. Di hadapan kalian semua, saya dengan tegas mengumumkan bahwa saya mengusir putra kedua saya dari keluarga. Ayah, kakekmu Sun Jinwei secara sembarangan membuka hadiah dari Jenderal Wuan. Tapi orang yang memecahkan hadiah itu bukan dia. Itu Xia Ziming. Apakah hukumanmu terhadap keluarga kami terlalu tidak adil? Jika Yan Jinwei tidak membuka hadiah besar dari Wuan Suai secara sembarangan, bagaimana Xia Ziming bisa memecahkan piring bunga bawang itu? Siapakah Yan Jingwei sebenarnya? Saya yakin para hadirin tidak asing dengannya. Sebelum keluarga Yan merosot, dia adalah seorang pemuda yang tidak tahu ilmu apa-apa. Apa yang sudah dilakukan yang dapat diandalkan? Kakek Jiang Wei tidak mengenali kami. Tapi kamu harus mengeluarkan kami dari daftar. Saya tidak terima. Jika bukan karena kami satu keluarga, apakah keluarga Xia bisa mendapatkan resep obat kecantikan? Ziyu tidak berbicara seperti itu. Resep obat kecantikan adalah sesuatu yang dibeli dengan uang sungguhan oleh keluarga Xia. Masalah pinjaman adalah bantuan dari calon menantu saya, Tan Chao. Soal ini memang tidak banyak berkontribusi dari keluarga Anda. HMPH, kamu tidak salah. Masalah ramuan kecantikan tidak ada hubungannya dengan keluarga Anda. Yang akan menggantikan posisi penting itu adalah pacar Zilin, Han Chao. Apa?
Kakek, soal ramuan kecantikanmu, aku akan menyerahkannya sepenuhnya kepada Zilin untuk ditangani. Bagaimana dengan keluargamu? Saya akan menarik kembali semua saham. Tanpa Xiu, kamu dipecat dari perusahaan. Tapi saya juga tidak terlalu kejam dalam bekerja. Klinik keluarga Xia akan saya tinggalkan untuk kalian. Kamu berhak apa untuk memperlakukanku seperti ini? Berhak apa? Hanya karena dia membuka hadiah besar yang dikirim oleh Jenderal Wan. Harus dihukum berat. Oh, sungguh luar biasa. Tapi kamu sudah mengatakan banyak hal. Jika Jenderal Wan sama sekali tidak menyalahkanku. Apa maksud dari perkataan itu? Maksudku adalah, hari ini saya membuka hadiah dari Jenderal Wan tanpa izin. Jika dia tidak marah pada saya, apakah itu berarti keluarga mertuaku tidak akan dikeluarkan? Dan istri saya, Xia Xiu, masih bisa bertanggung jawab atas pengembangan kelas kecantikan. Tentu saja tidak. Bahkan jika tidak ada kejadian tadi, saya juga tidak akan menyerahkan hal yang begitu penting kepada kalian. Ini, semua orang sudah mendengarnya kan? Xia Yuan sebenarnya sudah lama ingin mengusir keluarga ayah mertuanya dari keluarga Xia. Hari ini saya membuka hadiah dari kuil penjaga Wan tanpa izin. Ini hanyalah alasan belaka. Benar, bahkan tanpa kejadian yang terjadi tadi. Setelah pesta berakhir, saya juga akan secara terbuka mengeluarkan keluarga kedua dari daftar keluarga. Tahu kenapa? Beberapa waktu yang lalu, aku dibuat marah oleh Yan Jingwei hingga jatuh sakit. Satu-satunya yang bisa menyelamatkanku hanyalah Xie Ximiao. Hanya dia yang mungkin menemukan Xie Ximiao dengan mata tajamnya. Akhirnya aku pergi mencarinya. Tapi mereka sekeluarga mengusirku keluar. Saat itu aku sedang mabuk. Tutup mulutmu. Hari itu ayah sakit, sehari pergi 2 kali. Kumohon carikan dokter jenius untuk melihat ayah. Tapi kalian, menghina saya dengan segala cara, menyiksa saya dengan semena-mena, untuk menyelamatkan nyawa ayah. Saya terpaksa menanggung penghinaan ini. Hahaha. Kalian berdua bermain air dengan baik, sayang sekali tidak jadi aktor. Yan Junwei, katakan yang sebenarnya, apakah ada hal ini yang benar? Memang ada hal ini, Jianlin. Hasil hari ini adalah akibat dari kesalahan keluarga kalian sendiri. Jangan salahkan saya yang tidak berperasaan. Cepat bawa menantu yang tidak bergunamu itu pergi. Ayah, ayo pergi. Saya tidak ikut. Ayo pergi, ayah. Tapi harap kalian jangan menyesal. Pergi, pergi, pergi. Pasun, jangan pergi. Pasun, jangan mati. Bersalah tidak bisa hidup. Bapak Fan, Jenderal Li bukan. Aduh, Sun Ah. Yuan Jingwei, keluarga saya benar-benar berbuat apa, sampai bisa tertarik dengan bintang sial seperti kamu. Baru pulang berapa lama? Kita sudah ditangkap oleh keluarga Xia 2 kali. Ibu, jangan bilang lagi, Jingwei melakukan ini juga demi saya. Kamu masih membela dia. Suatu hari nanti kamu akan menyesalinya. Jingwei sekarang juga kehilangan pekerjaannya. Apa rencanamu? Bukankah masih ada klinik ayah? Klinik itu, dengan pendapatan dari klinik itu, cukup untuk memenuhi kebutuhan kami sekeluarga. Takutnya nanti bahkan tidak cukup untuk membayar uang sekolah bulanan. Kau tenang, bisnis apotek pasti akan semakin baik. Kau malah bilang. Bagaimana caranya agar bisnis apotek menjadi lebih baik? Aku berencana untuk membuat Master Guoyi Xie Ximiao mengambil kita sebagai murid. Jingwei, apakah ini benar? Jingwei, jangan bicara tanpa bukti. Baiklah, aku akan percaya padamu sekali lagi. Tapi jika kau tidak bisa, jadi, cerai dengan Xiu. Apakah kamu berani setuju? Bu, kamu ngomong apa sih? Baiklah, saya setuju. Sebenarnya, ayah kita sudah mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok selama bertahun-tahun. Kemampuannya pasti ada, hanya saja kurang terkenal. Jadi kali ini, selama Tuan Xie bersedia menjadikan ayah kita muridnya, nanti akan ada banyak pasien yang datang untuk konsultasi. Hahaha. Jianwei, aku akan menunggu kabar baik darimu. Orang tua ini bisa melihat papan catur ini. Kamu berharga. Hal ini masih perlu bantuan banyak dari Xiao Xinli. Yan Xiaoyao, kau tenang saja. Tentu saja aku tenang. Aku akan menggunakan cara ini untuk membuat keluarga Xie menyerah total.
Tuan Muda, orang-orang kami telah menerima kabar. Orang-orang Zhao yang dikirim untuk mencari garis keturunan Kunlun memang menemui jalan buntu. Tidak menemukan apa-apa. Saya rasa dia pasti cukup cemas. Lagi pula Zhao Wushuang adalah satu-satunya Zhao Qijiang miliknya. Sepertinya dalam waktu dekat dia akan datang sendiri ke Kunzu untuk mencarinya. Saya sebenarnya cukup menantikan bagaimana grup Yan akan runtuh dalam sekejap. Dan bagaimana paman saya yang menyebabkan kehancuran keluarga kami akan meminta bantuan. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Apa itu? Nona Sen berkata. Dia akan datang ke Queensland dalam sebulan ke depan. Dan Tuan, kamu sudah bersih, jadi tunggu saja. Baru saja, Direktur Grup Tianhu kembali saya tolak. Sekarang, semakin banyak orang yang ingin terlibat dengan obat kecantikan kita. Pekerjaan sangat sibuk. Hahaha, investasi 3 miliar ini sangat berharga. Hahaha, tugasmu adalah terus menggantungkan perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan resep kecantikan kami. Usahakan untuk mendapatkan keuntungan terbesar. Iya, ayah. Kali ini kita pasti bisa masuk ke seluruh kawasan Queensland. Seluruh kelas atas di barat daya, itu sudah pasti. Saat itu pasti harus dihancurkan dengan keras. Dilarang untukku yang hanya seorang pemboros. Tidak baik, tidak baik. Kakek, ada apa? Kau panik sekali. Nyonya Suan baru saja mengumumkan bahwa resep pil awet muda telah diampuni. Apa? Tidak mungkin. Dari mana datangnya begitu banyak resep? Dikatakan bahwa ramuan kecantikan adalah ramuan pemeliharaan wajah. Ini hanyalah sisa-sisa ramuan. Jika ramuan pemeliharaan wajah ini benar-benar ada, kami 3 murid bisa berlari-lari kecil. Ayah kakek. Selesai, Xia Family benar-benar selesai. Lalu bagaimana? Cepat, pergi ambil kembali bos Tianhu itu. Cepat pergi, baik. Kakek masih punya satu berita. Jenderal Wuan menerima undangan Xie Ximiao. 3 hari lagi untuk memverifikasi resep Su Yan dan... Kakek, bagaimana ini? Sekarang hanya ada satu cara. Yaitu membiarkan Jenderal Wuan yang memverifikasi. Mengumumkan bahwa formulir dan tersebut palsu. Bagaimana dengan hubungan saya dengan Jenderal Wuan? Saya merasa, Jenderal Wuan selalu memperhatikan keluarga Xia kami. Kalau tidak, dia tidak akan mengirim Jenderal Li ke perjamuan kemenangan kita. Mari. Saya akan datang sendiri untuk memintanya. Berhenti, Jenderal Wuan memiliki basis ikan. Siapa kalian? Kami datang untuk menemui Jenderal Wuan. Pergi, Jenderal Wuan bukan orang yang bisa kalian temui sembarangan. Kalian berdua, saya adalah kepala keluarga Xia. Saya datang khusus untuk menemui Jenderal Wuan. Kalian berdua adalah pihak yang memiliki kemampuan. Keluarga Xia setuju. Kau tunggu dulu. Kau lihat kan, main Shen Shuai atau tahu kita di bawah sana. Yang di bawah sana tetap bisa digunakan, pasti. Laporan, Senyi, Jenderal Li, ada orang di luar mengaku sebagai anggota keluarga Xia, meminta untuk bertemu dengan Senyi. Meminta untuk bertemu dengan Senyi. Ternyata dia datang. Keluarkan Hujun dan temui mereka. Ingat, jangan terlalu ringan. Haha, Letnan Li. Shen Shuai tahu kalian datang. Dia punya pesan untukku sampaikan. Baik. Katakan Shen Shuai, peristiwa yang terjadi pada pesta itu hari itu, membuat Shen Shuai sangat tidak senang. Biarkan kalian sendiri mengatakan kesalahan apa yang kalian lakukan. Jika kalian menjawab dengan benar, kalian berhak untuk bertemu dengan pemimpin agung, bukan Jenderal Li. Kami sungguh-sungguh tidak tahu di mana kesalahan kami. Ya, keluarga Yan Jingwei sudah kami usir. Ya, laporkan saja. Pemimpin agung telah berkata, jika kalian tidak bisa mengingat kesalahanmu, maka kau harus mengetuk kepalamu 100 kali. Mungkin dengan begitu kau akan mulai memikirkannya. Ah, bukan ini kenapa kau mengetuk kepala lagi. Ya, Bapak. Ketuk atau tidak? Ketuk, ya ketuk. Cepat-cepat datang. Kakek. Ayah, kalian ini. Jangan bilang, nanti orang kampung nanya kita salah apa. Sekali salah, harus sujud 100 kali. Anak bilang sekali salah sekali. Sungguh memalukan, aku sudah sepuh begini. Semua orang yang sujud kepadaku, ternyata aku sudah menghabiskan semua pukulan untuk hidup berikutnya. Kau membuang-buang waktu. Jika Yan Jingwei tidak memecahkan piring keramik Xinghua yang diberikan Shen Shuai, bisakah kita sebegitu hancurnya? Beban ini. Jika aku tahu seperti ini, seharusnya aku mendengarkan kalian dari awal, supaya dia hilang selamanya. Kakek sekarang jangan pedulikan orang-orang yang tidak penting ini.
Hasil pertemuan itu akan keluar sebentar lagi. Buka cepat televisornya. Dr. Shen Yi, apakah ramuan perawatan wajah yang luas dari Dr. Shen Yi benar atau palsu? Apa kabar dokter-dokter lainnya? Mengapa hanya kau yang datang? Mengapa hanya kau sendiri yang datang? Ramuan perawatan wajah yang disediakan oleh Nyonya Zhang Tiangxuan, setelah diverifikasi bersama-sama oleh Pangeran Militer Wuan, saya, dan para ahli dokter dewa, saya dengan serius mengumumkan bahwa resep Dewi Pemulas Wajah yang ada di tangan Nyonya Zhang Tiangxuan adalah yang asli. Ah! Ayah dan mereka, Sasa benar-benar selesai. Kakek, ayah, kakek, bangunlah, ayah. Resep Dewi Pemulas Wajah yang asli bagus. Kali ini keluarga kita benar-benar rugi besar. HMPH. 300 juta hilang begitu saja. Aduh. Tidak tahu ayah akan bagaimana setelah melihat berita ini. Marah sampai muntah darah bagaimana. Xia Jianlin, kamu sudah diusir dari rumah. Masih mau khawatir apa? Itu juga ayahku. Pergi. Ziyu, Jin Wei pergi kemana lagi untuk beristirahat? Bukankah Jin Wei bilang dia tidak akan pulang makan siang? Dia mengatakan dia ingin mencari Xie Ximin untuk melatihmu. Mengapa saya tidak percaya dengan hal ini? Ibu, bisakah memberi Jin Wei sedikit waktu lagi? Ayah, apakah kita ditipu? Apakah Zhang Tiangxuan merencanakan ini semua terhadap kita? Dan dokter nasional Xie Ximiao juga, sepertinya ikut berakting. Bagaimana keadaan di luar sekarang? Zhang Tiangxuan mengumumkan agar Du Yanan memberikan hadiah kepada Jenderal Wuan. Zhang Tiangxuan benar-benar pandai bermain strategi. Pertama dia menjual rokok cantik kepada kami, membuat kami menjadi orang yang tertipu. Sekarang untuk menyenangkan Jenderal Wuan, dia memberikan resep peliharaan wajah kepada dewa strategis. Bajingan perempuan itu, dia telah menipu kita sebanyak 3 miliar. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tidak, kita masih punya kesempatan. Dewa strategis militer selalu memperhatikan kita. Mari kita minta bantuan kepadanya lagi. Tapi, aku benar-benar tidak ingin membungkuk lagi. Cepat lihat, Wuan Xixie baru saja mengumumkan berita, akan mengembalikan Zhu Yuanzhang kepada rakyat Kunzu. Perusahaan lokal di Kunzu dapat ikut lelang terbuka. Hahaha. Kami belum selesai. Hahaha, Jenderal Perang di bawah Wuan Sensui, Tuan Li Pojun, telah menyampaikan permintaan Wuan Sensui, yaitu untuk membuat sebuah rencana. Isi dari rencana adalah bagaimana mengembangkan nilai maksimal setelah mendapatkan izin penelitian. Bagaimana bisa memberikan manfaat bagi warga kota Kunzu. Setelah rencana ini disetujui oleh Jenderal Wuan, akan mendapatkan hak penggunaan izin penelitian secara gratis dan permanen. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi kita untuk bangkit. Kita harus membuat rencana yang terbaik. Zilin, hal ini akan saya serahkan kepadamu. Kakek, saya sudah berusaha, tapi kemampuan Xia Ziyu memang lebih baik dari saya. Kalau perusahaan lain mencarinya untuk membuat proposal, bagaimana? Maka biarkan perusahaan lain tidak berani mencarinya. Uang ini untuk uang saku saudara-saudara. Hal itu akan dilakukan seperti yang saya katakan. Tunggu sebentar, saya akan keluar untuk menelepon. Tuan Muda telah memerintahkan, menerima uang untuk menyelesaikan pekerjaan. Dia merencanakan dengan bebas. Uang dari Tuan Xia sudah saya terima. Saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Tenang saja, itu baik. Dengan begitu, tidak ada yang berani meminta Xia Ziyu menulis rencana lagi. Hahaha. Sayang, ada apa denganmu? Padahal sudah janji untuk datang langsung dan membahas rencana 5 juta. Tapi sekarang tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Susah payah ada niat baik sekali ini. Apa mungkin mereka takut untuk datang? Pergi sana. Bagaimana bisa begini? Tidak tahu pasti siap-siap takut pesaingnya mencariku untuk membuat proposal. HMPH, mereka benar-benar kejam. Suamiku, bagaimana ini? Istriku, kau sudah pernah berpikir untuk membuat rencana sendiri untukku seperti Sanshun? Siapa tahu, kau mungkin bisa mendapatkan formulir rawat inap. Apa? Aku sendiri, kau.
Tidak tahu apa-apa. Ini adalah rencana yang dibuat oleh tim kalian. Bagaimanapun, Basilin sebelumnya bukanlah orang yang berpengalaman di bidang ini. Iya, benar. Kakek selalu mengawasi mereka setiap hari. Baiklah, ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk bangkit. Jingguo, ayo pergi mencari Ziyu bersamaku. Ada apa lagi? Sekarang kita hanya bisa mengandalkan Ziyu. Aku berencana mengeluarkan 10 juta untuk membeli rencana yang ada padanya. Dia baru saja dipecat. Pasti butuh uang dan tidak punya uang. Yo, Pak, jangan bilang, si kakak hitam ini memang bisa diandalkan. Memberi uang untuk menyelesaikan urusan memang benar-benar bisa diandalkan. Hahaha, bagus. Lagi ngapain? Ya, kami datang mencari Ziyu. Kalian bisa pergi. Kamu siapa? Kamu bilang kami harus pergi, jadi kami pergi. Dia adalah orang yang saya bayar. Heige, kalian cukup pintar. Tahu tentang rencana Heige, saya kasih tahu kamu. Kakak bilang, siapapun yang berani mencari Xia Ziyu, kita akan pukul dia. Saudara-saudara, kita hadapi dia. Apakah ini orang yang kau cari? Bukan, jadi terlihat seperti pencuri. Bukan orang bodoh. Papa, masuklah. Di mana Jianlin? Di mana Ziyu? Sedang menulis rencana. Dia menulis rencana untuk perusahaan mana? Istriku berencana untuk mengajukan sendiri. Jangan. Ziyu, kakek ingin membicarakan sesuatu denganmu. Jual proposal yang kamu tulis kepada keluarga Xia. Aku akan memberikan 10 juta. Tidak mau. Ah, aku cukup bebas. Ziyu, kamu bahkan tidak memberikan muka kepada kakek. Ziyu baru saja bilang ingin menulis proposal sendiri untuk Wang Ansen. Jika Ziyu menulis proposal sendiri, mungkin itu hal yang baik bagi kita. Apa maksudnya? Kamu pikir dia menulis rencana sendiri, pasti akan bekerja lebih keras. Kualitas rencana ini pasti terjamin. Hehehe, kita diam-diam. Memberi dia si rubah, mengganti pangeran, maksudmu menukar rencana yang dibuat Ziyu. Dengan begitu kita bisa menghemat 10 juta, dan juga mendapatkan proposal perencanaan yang sempurna. Bukankah ini dua keuntungan sekaligus? Hahaha. Kamu yang harus menanganinya secara pribadi. Jangan gunakan Zheng Hebai. Tenang saja, ayah, aku pasti akan menyelesaikannya dengan baik. Hei, ayah, di sini. Hahaha. Bagaimana rencana yang kamu tulis, sayang? Sudah baik, biarkan aku lihat. Bagaimana dengan Jin Wei? Latihan kerasnya, dulu tidak belajar seni bela diri, bolos dari penjara selama 7 tahun, sudah lama terputus dari masyarakat. Istri kamu menulis proposal ini dengan sangat baik, aku yakin pasti Jenderal Wuan akan memilih proposal ini. Benarkah? Meskipun aku tahu kamu sedang menghiburku, namun aku jadi lebih percaya diri. Kalau begitu sekarang aku akan berangkat untuk mengantarkan proposal itu. Kamu antar Yuyu ke sekolah ya, hati-hati di jalan. Tuan Xia, target sudah meninggalkan kompleks. Baik, rencana dimulai. Kenapa tidak ada tenaga? Ziyu. Dan, kenapa kamu di sini? Saya datang ke sini untuk mengambil sesuatu. Apa yang terjadi? Mobilku bocor. Aku harus buru-buru ke kantor pemerintahan. Sesuai arahnya. Benarkah kau akan mengantarku? Iya, terima kasih banyak. Oh, tidak apa-apa. Kalian semua adalah teman lama. Kenapa begitu formal? Cepat naik.
Ziyu, apakah kamu melihat laundry itu? Bisakah kamu bantu ambilkan pakaianku? Aku takut nanti mobil parkir di sini dan ditilang polisi. Baik. Aku sangat butuh uang sekarang. Hahaha, bagaimana dengan Jian Guo? Dia berhasil, hahaha. Apakah kamu sudah melihat rencana Ziyu dengan teliti? Saya sudah melihatnya dengan teliti. Rencana ini benar-benar sempurna. Jian Guo, kamu memang hebat, hahaha. Ada harapan sekarang, hahaha. Oh, bukankah ini sepupuku? Kau sudah bukan bagian dari keluarga Xia lagi. Bagaimana bisa kau juga datang mencuri buku cinta? Jika kamu bisa datang, mengapa aku tidak bisa? Pengalah di bawah tangan. Kamu. Xia Ziyu, sebenarnya kamu tidak tahu rencanamu sudah lama hancur. Di tanganku adalah rencana milikmu. Ziyu, kamu sudah melewati pemeriksaan. Iya, hehe. Ibu masih ada pemeriksaan akhir. Probabilitas 1 dari 10. Tenang saja, pemeriksaan akhir juga pasti kamu bisa lewati. Itu tidak pasti. Keputusan akhir akan ditentukan oleh Jenderal Wuan. Orang besar sepertinya. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Lalu di mana Jing Wei pergi? Jenderal Sen, ini adalah 10 rencana yang disetujui oleh tim penilaian awal. Yang paling unggul adalah yang ini. Ada apa dengan Jenderal Zen? Orang-orang dari keluarga Xia benar-benar berani sekali. Berani bermain curang dengan saya. Keluarkan pengumuman. Besok sore jam 2 semua yang lulus uji awal harus berkumpul di aula pertemuan. Siap. Kepala Huan sudah memilih rencana terbaik. Untuk memastikan keadilan, juga agar semua orang merasa puas, rencana yang dipilih langsung oleh Sen Shuai ini adalah rencana pengembangan Yongchun untuk Chunyun Tianchai. Wah, ini benar-benar bagus sekali. Memang tidak hanya dalam pengembangan obat awet muda ada keunikan tersendiri, tapi juga untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Kunzu, dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Ini jauh lebih baik daripada yang kita miliki. Iya. Baiklah, sepertinya semua orang setuju dengan rencana yang dipilih oleh Sen Shuai. Selanjutnya, mari kita undang pemilik dari rencana ini. Nona Xia Ziyu naik panggung. Tunggu. Apakah Jenderal Li salah paham? Proposal ini adalah yang kami dari keluarga Xia berikan. Dalam proposal ini memang tertulis grup Xia kalian. Tapi hanya dengan trik-trik kecil dari keluarga Xia ini. Apakah bisa menipu mata Tuhan yang agung? Sebenarnya, pemilik rencana ini adalah Nona Xia Ziyu. Namun, grup Xia telah mencuri dan mengganti. Setelah mencuri rencana ini, mereka mengubah namanya menjadi milik mereka, dan mengirimkannya kepada Sen Shuai. Jadi begini. Benar, Xia Ziyu adalah orang yang sebenarnya mendukung lantian teknologi. Dengar-dengar, dia bahkan diusir dari keluarga Xia sebelumnya. Jenderal Li, Anda berkata demikian. Bolehkah saya tahu apa buktinya? Jika tidak ada bukti, ini adalah pencemaran nama baik. Karena kalian bilang ini pencemaran, maka saya tanya, siapa di antara kalian yang menulis rencana ini? Saya yang menulisnya. Baik. Maka aku bertanya padamu, bagian kedua dari rencana ini, bagian ketujuh, membahas apa? Aku hampir. Katakanlah cepat. Waktunya terlalu lama. Aku belum sempat membacanya. Pesan dari Xia Ziyu. Bisakah Anda memberitahu dia bahwa itu adalah analisis tentang kebiasaan dan adat istiadat lokal di kota Kun. Dan dari analisis tersebut, dia dapat menentukan elemen-elemen budaya apa yang perlu disertakan saat mengembangkan apartemen. Bagaimana keluarga Xia bisa melakukan hal seperti itu? Terlalu jauh. Ya, benar-benar tidak manusiawi. Bawa dia naik. Ding dong. Ternyata kamu. Ziyu, maafkan aku. Ini adalah perintah dari keluarga Xia untuk menukar rencana kamu. Mereka memberi aku 1 juta. Grup Xia. Apakah ada yang ingin kalian katakan lagi?
Kamu bilang ini orang dari keluarga mana? Orang ini benar-benar bodoh. Apakah masih manusia yang melakukan hal seperti ini? Berani berbohong di hadapan Gunung Suci Wushan? Itu sama saja dengan mencari kematian. Bawa mereka keluar. Bukan ah. Kamu akan menyesal, tunggu saja. Nyonya Yu dari Gang, Panglima Suci ingin bertemu. Jenderal Shen ingin menemui saya. 2. Kamu adalah Jenderal Wu An. Lain kali, Nona Yu, saya harap resep pil awet muda. Kamu lihat sendiri, meskipun harus bekerja sama dengan perusahaan lain, juga harus mengucapkan kalimat. Baik. Resep Zuyuan dan ini sangat berharga. Begitu saja diberikan padaku. Tentu saja, saya berharap kamu bisa menggunakannya untuk kesejahteraan rakyat di Kunsu. Pedagang ini terdengar sangat akrab. Nona, silakan ke sini. Hampir ketahuan. Ziyu. Seorang biasa tidak bersalah. Memiliki permata adalah suatu dosa. Kamu tahu, kita memiliki sesuatu yang sangat penting. Apa yang harus kita lakukan? Ini resep untuk mempertahankan kecantikan. Adalah hadiah dari Wuan Sensui kepada Ziyu. Siapa yang berani merebut? Ziyu, apakah kamu melihat seperti apa tampangnya si tampan itu? Tidak melihat. Ini ramuan awet muda, sudah didapat. Tapi kita tidak punya uang untuk mengembangkannya. Benar juga, kalau begitu, jual saja. Tidak bisa, Jenderal Wuan bilang saya harus mengembangkan resep obat awet muda sendiri. Apa maksudnya ini? Kita mana punya modal untuk memulai? Seharusnya tidak lama lagi akan ada perusahaan lain yang datang untuk mengajak kita bekerja sama, kan? Aduh, ayah. Bagaimana ini? Kau harus memberikan pendapat, dong. Semua ini salahmu. Sekarang kamu malah bertanya padaku apa yang harus dilakukan. Kalau tidak, lebih baik ambil kembali Ziyu. Sekarang tampaknya, hanya cara ini yang bisa menyelamatkan keluarga Xia. Ayah, saat seperti ini mencari mereka berdua, mereka pasti akan meminta harga yang tinggi. Cepatlah siap-siap hadiah. Kali ini aku pergi sendiri. Si bungsu sangat marah pada keluargamu. Cepat pergi. Iya. Sekarang datang untuk apa? Ziyu, haha. Semua ini salah keluarga Xia. Semua salah kakek, karena Meina Mei Yan dan kehilangan 3 miliar. Saya jadi marah dan bingung. Saya baru setuju dengan pendapatmu, Darbet. Diam-diam saya melaporkan rencanamu. Kakek benar-benar menyesal. Kakek, apa gunanya kamu mengatakan ini sekarang? Ziyu. Darah yang mengalir dalam dirimu adalah darah keluarga Xia. Kamu tidak bisa hanya melihat keluarga Xia dalam kesulitan. Berikan keluarga Xia sekali kesempatan lagi untuk bebas. Kau ingin istriku memberi keluarga Xia sebuah kesempatan. Bukan tidak mungkin. Ini adalah urusan keluarga Xia. Tidak ada hak untukmu berbicara di sini. Ciuman adalah suamiku. Dia berhak untuk berbicara. Bicara saja, syarat apapun bisa dibicarakan. Pertama, harus mendirikan perusahaan baru. Dan harus independen dari grup Xia. Kedua, kalian harus mengeluarkan dana 1 miliar untuk saham, sebagai modal awal. Mengenai sahamnya, istri saya memiliki 60%, mertua saya masing-masing mendapat 10%, keluarga Xia hanya mendapatkan 20%. Yan Jingwei, seleramu ini terlalu besar, iya. Keluarga Xia menginvestasikan 1 miliar, tapi tidak memiliki hak suara sama sekali. Sementara yang kalian tawarkan hanya selembar surat. Sepihak. Kamu jelas-jelas sedang memeras saya. Kalian serakah sekali. Aku ingin melihat siapa yang akan menyetujui syaratmu itu. HMPH. Jalan yang lambat tidak salah. Terima kasih telah selalu percaya padaku dengan teguh.
Setelah mengalami banyak hal ini, saya hanya menyadari siapa yang sebenarnya peduli pada saya. Kalau Jin Wei mencoba perusahaan lain untuk berbicara denganku tentang kerjasama, apakah saya juga harus memenuhi syarat ini? Tidak memiliki suara. Tepatnya akan diusir. Sayang, sebenarnya aku selalu berharap kamu bisa melakukannya sendiri. Jangan bekerja sama dengan perusahaan manapun. Tapi aku sudah memperkirakan, dana awal saja butuh 500 juta. Jadi, aku perlahan mencari cara. Ayah, Ibu, kalian istirahat sebentar. Aku akan masak untuk kalian. Hei, jangan terburu-buru, kau bantu aku ambil seseorang. Sahabatku dari Beijing hari ini baru tiba, tapi kau harus hati-hati. Hati-hati, kenapa? Karena dia beracun.